Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. La izzata illa fi ta'atih, wala sa'adata illa fi ridhah, wala na'ima illa fi dzikrihi alladzi idza uti'a syakara wa idza usiya taba wa ghafara walladzi idza du'iya ajaba wa idza stu'idza bihi a'adza. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu sallallahu wa sallam ala nabiyyir rahmah imamil muttaqin wa hujjatullahi ala nasi ajmain Muhammad ibn Abdillah al-Hashimi al-Qurashi wa man salaka ala tariqihi ila yaumis sa'ati tasliman katsira amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan melarang untuk tolong-menolong dalam ism wal udwan, yaitu dosa dan permusuhan. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan bahwa orang-orang beriman itu satu dengan lainnya ibarat satu tubuh, sebagaimana hadisnya mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'idul jasad bis sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh lainnya akan terjaga dan panas, yakni merasakan sakit pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang mengantarkan seorang muslim kepada kedzaliman, kepada kehancuran dan permusuhan adalah haram hukumnya. Karena Islam adalah agama ukhuwah, agama persatuan, agama kebaikan dan agama rahmah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslim akhul muslim la yadlimu, bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, karena itu janganlah kalian saling mendolimi. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis qudsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku, dan aku menjadikan kedzaliman itu pun haram bagi kalian di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedzaliman, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sesama makhluk. Adapun kedzaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah menyekutukan Allah, berbuat syirik
dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 13, innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka Allah haramkan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Maksudnya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kezaliman terbesar. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku jadikan kezaliman itu pun haram atas kalian dan bagi kalian. Maksudnya kata para ulama adalah janganlah kalian saling mendolimi, janganlah kalian saling menyakiti. Kezaliman, kata Rasulullah SAW, terbagi atau bisa terjadi pada 3 hal, yaitu pada darah, harta, dan kehormatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau sedang khutbah haji wada, Rasulullah bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi biladikum hadha hal ballagt. Qalu na'am. Qal Allahumma fashhad. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas sesama kalian, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Saksikanlah, bukankah aku telah menyampaikan, kata Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ya Allah, saksikanlah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 yang terjadi padanya kezaliman, yaitu darah, harta, dan kehormatan. Contoh dari darah adalah maksudnya ketika seseorang mendolimi dengan melukai, menyakiti hingga kesakitan, hingga berdarah, menyucurkan darah, baik itu sedikit ataupun banyak. Kalaupun tidak keluar darah, ya, menyakitinya dalam bentuk mematahkan atau merusak anggota tubuh, tangan, kaki, atau hidung yang patah, ya. Sedangkan kezaliman terhadap harta contohnya adalah seseorang yang menguasai atau mengambil harta orang lain dengan cara yang diharamkan, mencuri, menipu, menyembunyikan, mengurangi timbangan, dan lain sebagainya. Itulah kezaliman terhadap harta. Sedangkan kezaliman terhadap kehormatan seseorang adalah ketika seseorang merendahkan, menghina, mencela, atau menggibah saudaranya dengan perkataannya sehingga kehormatan seseorang tersebut jatuh, dihinakan, direndahkan di hadapan orang lain, meskipun orang yang direndahkan atau dihinakan tidak ada, dengan cara diribah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat dan dalil hadis dari Rasulullah SAW terkait 3 hal ini, memperhatikan masalah darah, harta, dan kehormatan. Salah satu contohnya adalah tentang kehormatan, yaitu ghibah. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sebagian mufasir mengatakan bahwa mereka para penggibah akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dengan didatangkan orang-orang yang mereka gibahi dalam bentuk bangkai mayit yang menjijikan, lalu diperintahkan kepadanya untuk makan. Makanlah, inilah yang kamu lakukan dulu di dunia. Namun orang tersebut menolak karena jijik dan takut. Itulah hukuman orang-orang yang tukang gibah di dunia, dan masih banyak yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk-bentuk kezaliman, ya, kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam haramkan.
Makna zalim secara umum adalah pelanggaran terhadap batasan atau aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Atau juga bermakna perampasan, pengambilan paksa hak orang lain. Ini makna zalim. Ya, pengambilan paksa atau perampasan hak orang lain. Gitu. Maka zalim adalah sumber segala bencana dan kehancuran. Zalim adalah penyebab hilangnya berbagai kebaikan dan keberkahan. Ia adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar dan buruk, sumber malapetaka, bahkan bisa merubah tatanan kehidupan bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Quran surat Hud ayat 102 tentang bahaya zalim ini. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Tuhanmu apabila dia mengadab penduduk negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaannya sangat pedih lagi sangat berat. Maka orang-orang zalim adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sangat benci. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, tidak diampuni dosanya, serta orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari rahmatnya, jauhkan dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua ini terangkum dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Quran surat Ali Imran ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 258, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Artinya disesatkan. Kemudian dalam Quran surat Al-An'am ayat 21, innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Lalu dalam Quran surat An-Nisa ayat 168 sampai dengan 169, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'alallahi yasira. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan orang-orang yang berbuat zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan apapun kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali terbersit dalam pikiran kita bahwa perbuatan kezaliman yang disengaja ataupun tidak itu akan berlalu begitu saja, akan hilang tanpa sebab, tanpa balasan, tanpa tanggung jawab. Tapi semua perbuatan itu ada catatannya, ada hisab dan hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan diadili dengan seadil-adilnya di mahkamah, di pengadilan yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebagai hakimnya akan menuntut dengan benar, akan mengadili dengan benar, dengan disaksikan oleh seluruh manusia, yang utamanya adalah orang-orang yang mereka zalimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 69, Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hakim, menjadi pemutus di antara kalian pada hari kiamat terhadap perkara yang kalian perselisihkan. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, la tuwaddunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada li syatil jalha'i min syatil alqarna. Bahwa semua hak itu pasti akan dipenuhi, akan ditunaikan pada hari kiamat kelak, hingga kambing yang bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Akan dituntut, padahal kambing yang bertanduk ciptaan Allah dan hak Allah Subhanahu wa taala. Kambing jantan yang tidak bertanduk itu pun ciptaan Allah dan hak Allah Subhanahu wa taala.
untuk menciptakan jantan yang bertanduk dan jantan yang tidak bertanduk. Tapi pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan hakim. Karena itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah. Apakah kita berbuat zalim kepada orang lain dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan perbuatan kita? Kezaliman apa yang kita lakukan? Hartanya kah? Kehormatannya kah? Darahnya kah? Ataupun lainnya? Ya. Kenapa? Karena seluruh perbuatan kita, ya, perbuatan orang-orang yang zalim yang mereka lakukan di dunia dengan tangannya untuk memukul, untuk menampar, untuk melukai, untuk menjambak, atau kakinya untuk menendang, untuk menyelengkat dengan sengaja. Hati-hati ini dalam permainan pun, jangan sengaja menyelengkat sehingga terluka. Gak usah patah, keseleo aja. Kalau memang niatnya untuk menyakiti, ini akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Berkenaan dengan ayat ini, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa di dalam Islam adil itu adalah suatu kewajiban dalam segala hal dan kepada siapapun, kepada setiap orang. Sebagaimana kezaliman itu pun adalah suatu keharaman dalam segala hal dan kepada siapapun. Ya, karena itu tidak dihalalkan kezaliman itu kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang kafir sekalipun. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau begitu ketika orang-orang kafir berbuat jahat? Kalau kita tidak boleh menyakiti, bagaimana? Seolah-olah kontradiksi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beda konteksnya. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir zimmi, orang-orang yang kafir yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, bukan orang-orang kafir yang menyerang, yang membunuh orang-orang Islam. Kalau terhadap orang-orang kafir harbi yang mereka menyerang, membunuh orang-orang Islam, maka itu diwajibkan untuk melawan diri, bahkan membunuh mereka, menyakiti mereka sebagaimana kalian tersakiti. Ya. Sedangkan untuk orang-orang kafir yang menyerah, yang sudah pasrah, tunduk pada pemerintahan Islam, ya, itu namanya kafir zimmi. Maka terhadap orang kafir seperti itu pun kita tidak boleh menyakiti, ya, tidak boleh menzalimi. Sehingga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya masalah zalim ini, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berada kedudukannya dengan orang-orang yang terzalimi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku kezaliman dengan adab yang pedih dunia dan akhirat. Maka banyak kita saksikan orang-orang yang berbuat zalim di dunia ini, mereka terlihat bahagia namun hatinya terasa was-was, khawatir karena kezaliman yang dilakukannya, karena kesalahan yang diperbuatnya, karena perbuatan menyakiti orang lain. Khawatir seandainya orang-orang yang dizalimi tersebut datang untuk membalas dendam, datang untuk menuntut balas kepadanya, sehingga tidak tenang. Apalagi di akhirat nanti, kondisi mereka jauh lebih menghinakan daripada di dunia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan laknat orang-orang yang suka menzalimi orang lain. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ghafir ayat 52,
Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'uddar. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim. Bagi orang-orang zalim tersebut laknat dan tempat tinggal yang buruk. Ini adab pertama, laknat. Dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari keberkahan, dijauhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain mendapatkan laknat, mereka orang-orang zalim pun tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga syafaat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya untuk memberikan syafaat. Dan juga tidak akan mendapatkan pertolongan dari orang-orang terdekatnya, baik saudara ataupun orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 18, "Malidz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta." Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang-orang zalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 270, "Wa ma lidzalimina min ansor." Bagi orang-orang zalim itu tidak ada satupun penolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang zalim adalah mereka yang paling rugi. Mereka yang paling menyesal. Mereka orang-orang yang paling mendapatkan siksaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan zalimnya tersebut. Bahkan orang-orang zalim tersebut berandai-andai seandainya mereka mempunyai kekayaan yaitu sebesar atau senilai dunia dan seisinya, untuk menebus kesalahannya mereka akan tebus. Namun itu mustahil. Kenapa? Karena kehidupan dunia telah usai. Mereka telah berada dalam akhirat, tinggal mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 54, "Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asadun nadamata lamma ra'awul adzab wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun." Seandainya setiap orang yang berbuat zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi, tentu dia menebus diri dengannya. Mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka telah menyaksikan adab itu. Diputuskanlah oleh Allah di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Bahkan bukan di hadapan Allah mereka merugi, di hadapan seluruh manusia, terutama tadi orang-orang yang mereka zalimi. Orang-orang tersebut datang kepada para pelaku kezaliman, menuntut hak, menuntut keadilan. Kenapa? Karena di akhirat nanti masing-masing dari kita butuh yang namanya amal saleh, butuh yang namanya pahala kebaikan, butuh yang namanya rahmat, butuh yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing dari kita, ketika ada hak kita diambil orang lain, ketika itulah ya orang-orang terzalimi akan meminta haknya kepada para pelaku kezaliman. Yang satu mengatakan, engkau mendolimiku, engkau telah mengambil hartaku, engkau mencurangiku, engkau berbuat culas dalam bisnis, dalam urusan, dalam permasalahan dunia kita. Engkau menggibahiku, engkau menipuku, engkau mendustaiku dan lain sebagainya. Haknya diminta. Bahkan bukan antar sesama manusia, antar suami dan istri pun sama. Antar keluarga, ibu dengan ayah, ayah dengan ibu, dengan anak-anak, dengan orang tua dan lain sebagainya. Ketika ada seorang istri mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, suamiku seorang yang pelit dan kikir. Padahal dia mempunyai harta yang banyak, mempunyai kelebihan yang engkau berikan ya Allah, tapi dia begitu kikir kepadaku. Sangat sedikit sekali diberikannya kepadaku, bahkan ketika aku butuh pun tidak diberikan. Sedangkan dia asyik berfoya-foya, pakaiannya bagus, makanannya enak, kendaraannya mewah, segalanya terpenuhi, tercukupi, sedangkan aku tidak." Atau sebaliknya, seorang suami yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang istrinya, istrinya yang susah diatur, istrinya yang selalu kufur, tidak mau bersyukur atas segala nikmat, istrinya yang selalu merasa kurang dan kurang, padahal apa yang ada pada istrinya ada pada suaminya, tidak ada yang disembunyikan. Seorang suami ini mengadu kepada Allah tentang istrinya yang nusyuz, ya, istrinya yang berdurhaka terhadap suaminya. Jadi akan diadili, maka hati-hati ya untuk mereka yang telah berkeluarga.
berbuat adillah. Jangan sekali-kali mendolimi istri kita. Kalau kita asik di luar makan enak, ingatlah istri. Kalau tidak dibungkus, ya dibelikan yang serupa, gitu, atau diganti dengan yang lain. Jangan tidak sama sekali kita asik makan sebulan penuh di luar, ya, dengan makanan enak, sedangkan di rumah istri makannya kadang tahu, kadang tempe. Berikanlah sekali-kali fried chicken, berikanlah sekali-kali sesuatu yang enak. Jangan hanya kita saja, ya. Berlaku juga untuk istri. Jangan sampai tadi harta uang yang diberikan oleh suami, ya, itu selalu merasa kurang, gitu. Dan semisalnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka semua akan menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang-orang yang berbuat dolim tersebut. Dan di saat kondisi yang sangat mengerikan tersebut, di mana orang-orang butuh pahala, butuh kebaikan, orang-orang terdolimi merasa takut dan khawatir, orang-orang yang didolimi pun tetap merasa takut juga karena pahalanya yang sedikit atau butuhnya terhadap pahala dan kebaikan tersebut, menuntut keadilan dan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang terdolimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Ghafir ayat 17. Jadi akan diadili dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam Quran surat Abi Ibrahim ayat 42 sampai dengan 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah, Allah lalai, Allah lupa terhadap kedzaliman orang-orang yang berbuat dolim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Ya, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka orang-orang yang dolim tersebut sampai hari ketika mata terbelalak. Ya, muhtiina mukni'i ru'usihim la yartadu ilaihim tarfuhum afidatuhum hawa. Pada hari itu mereka orang-orang zalim datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Akan diminta pertanggungjawaban. Ya, akan diminta perhitungannya di hadapan Allah dan para makhluk yang lainnya. Sehingga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedzaliman itu adalah musibah yang sangat besar dan kerugian yang tak terkira. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengadili dengan seadil-adilnya di hadapan seluruh manusia. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa naqulu lilladzina dzalamu dzuqu adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah oleh kalian azab neraka yang selalu kalian dustakan. Inilah akhir dari orang-orang yang zalim, neraka jahanam. Ya, kemudian kesudahannya juga adalah dalam Quran surat Toha ayat 111, Allah berfirman, wa qad khaba man hamala dzulma. Sungguh merugi orang-orang zalim tersebut. Masuk neraka jahanam adalah kerugian yang sesungguhnya. Demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat zalim ya terhadap orang lain, agar pada hari kiamat nanti kita menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang buntung ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas kita amal soleh kita dengan balasan surganya yang sangat indah. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.